Saat ini tes DNA sedang ramai dibicarakan masyarakat karena banyak kasus yang melibatkan nama artis yang diminta untuk melakukan tes DNA. Ya, sebenarnya apa itu tes DNA dan apa saja kegunaannya? Berikut liputannya dalam laporan khas Redaksi Pagi. Selama 1 bulan terakhir, masyarakat diramaikan dengan kabar dari kalangan selebritas terkait tuntutan tes DNA untuk membuktikan hubungan keluarga. Kasus pertama melibatkan aktor, YouTuber, sekaligus mantan atlet basket Denny Sumargo dengan DJ Ferny Hassan yang kembali mencuat usai unggahan DJ Ferny yang menuntut kembali dilakukannya tes DNA kedua untuk membuktikan status ayah biologis anaknya. Kasus ini bahkan berlanjut ke ranah hukum lantaran Denny Sumargo melaporkan Ferny ke Polda Metro Jaya pada 22 Agustus lalu atas tuduhan pencemaran nama baik. Kasus perseteruan status biologis ayah dan anak berikutnya menyeret nama aktor Rezky Aditya dengan Weni Aryani. Sempat gagal di PN Tangerang, hasil banding ke Pengadilan Tinggi Banten yang dikuatkan dengan putusan kasasi Mahkamah Agung. Rezky Aditya resmi dinyatakan sebagai ayah biologis anak dari Weni Aryani. Tes DNA kini kembali dibicarakan terutama di jagat maya karena kemunculan berbagai macam kasus yang melibatkan selebritas di Indonesia. Lantas, bagaimana warga mengetahui soal tes DNA ini? Tes DNA iya tahu, kayak pengecekan darah masing-masing manusia gitu. Antara darahnya B, A atau apa. Tes DNA tuh buat tes darah gitu ya. Iya biar tahu kayak itu entah saudaranya tuh gimana gitu kan. Menurut ahli DNA Forensik Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, Yoni Syukriani, DNA merupakan molekul berupa rantai yang identik ada di setiap sel manusia, baik dari kulit hingga organ dalam tubuh seperti sel darah. Sebab setiap manusia berasal dari satu sel berupa gabungan sel telur dan sel sperma. Sehingga seorang anak memiliki setengah DNA ayah dan setengah DNA ibu. Dalam tes DNA, sampel yang paling diutamakan adalah darah. Alternatif selanjutnya ialah mukosa di dinding mulut bagian dalam. Alternatif sampel lainnya ialah akar rambut dan kulit. Namun, angka keberhasilannya lebih rendah dibandingkan sampel darah dan kerokan dalam mulut. Tes DNA yang dilakukan saat ini umumnya hanya memeriksa 23 lokus, bukan whole genome sequencing atau combined DNA index system yang digunakan di seluruh dunia. Karena hanya 23 lokus, maka hasil tes DNA hanya berupa probabilitas antara 0 hingga 99,999%. Jika tidak memiliki hubungan biologis dengan orang lain yang dites, maka hasilnya tes DNA adalah 0%. Namun ketika memiliki kesamaan DNA lebih dari 50%, maka harus dihitung probabilitas lain secara statistik. Pengambilan sampel ketika tes DNA sebaiknya dilakukan oleh laboratorium atau dokter di lembaga yang sudah tersertifikasi dan bekerja di bawah sumpah, sehingga hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Selain menentukan hubungan keluarga, tes DNA juga dapat berfungsi untuk mengetahui kemungkinan penyakit yang berpotensi terdapat pada tubuh seseorang, hingga genetik ancestry untuk mengetahui keturunan atau leluhur seseorang. Nah, di dalam rantai DNA atau rangkaian molekul DNA itu banyak sekali informasi. Informasi itu ada yang terkait dengan fungsi-fungsi tubuh manusia, fungsi-fungsi biologis ya, sifat-sifat biologis seperti warna kulit, warna mata dan seterusnya. Kemudian juga bagaimana tubuh merespon terhadap penyakit dari luar misalnya ya. Hingga saat ini, berdasarkan hitungan kalkulasi statistik, tes DNA merupakan tes yang paling kuat untuk bisa membuktikan kekerabatan dibandingkan tes lain seperti misalnya golongan darah. Pemeriksaan golongan darah sendiri hanya bisa memperkirakan hubungan anak dengan orang tua. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.